Beliau ini lahir di 13 Mei 1944, tepatnya di Sambas, Kalimantan Barat. Beliau adalah Prayogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia saat ini. Saat video ini di-take, beliau ini mempunyai kekayaan 56,5 juta US dollar atau kalau dirupiahkan setara dengan 847,5 triliun rupiah. Dengan kekayaan tersebut, beliau menempati posisi pertama orang terkaya di Indonesia saat ini. Bahkan kekayaan beliau ini ya melampaui dari dua bersaudara Djarum Group. Pemilik dari Djarum Group sendiri adalah Hartono Bersaudara. Hartono Bersaudara memiliki kekayaan senilai 28,7 miliar US dollar. Itu dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan 27,5 miliar US dollar dimiliki oleh Michael Hartono. Bahkan keduanya kalau dijumlah masih di bawah dari Pak Prayogo Pangestu. Lalu siapa sih Pak Prayogo Pangestu ini? Sosok yang sering disebut Pak PP di persamaan duniawi di Indonesia. Dikutip dari fifa.co.id, Pak PP ini terlahir dari keluarga kurang mampu dan beliau tamatan sekolah menengah pertama. Beliau awalnya bekerja sebagai supir angkutan umum di Kalimantan. Awal mula dari perubahan nasibnya adalah bertemu dengan salah seorang pengusaha, Bong Sun On alias Burhan Urai. Burhan Urai ini adalah pemilik dari Jajanti Group, perusahaan yang bergerak di bidang kayu. Ternyata kayu memang luar biasa ya, kayak Pak itu juga dulunya kan pengusaha kayu. Beliau mulai membangun gurita bisnisnya pada 4 April 1979 dengan nama PT Bumi Raya Puramas Kalimantan yang saat ini udah menjadi PT Barito Pacific Tbk. Barito Pacific bergerak di bidang energi terbarukan, transportasi, dan merupakan perusahaan holding. Kalau perusahaan holding berarti Barito Pacific punya anak-anak perusahaan. Sebelum ke anak perusahaan, Barito Pacific ini sudah listing di Bursa Efek sejak 1 Oktober 1993 dengan harga awal 7.200 per lembarnya. Kalau dilihat BRPT di harga sekarang harganya di 1000-an. Wah, berarti sudah rugi banyak dong. Ada hal yang perlu dilihat dari histori dari BRPT, yaitu mereka 2 kali melakukan stock split. Jadi harga per lembarnya lebih terjangkau pada masyarakat. Namun secara histori BRPT ini bisa dikatakan jarang bagi dividen. Baru dikatakan rutin bagi dividen itu pasca pandemi saja. Oke, kita balik lagi ke anak perusahaan Barito Pacific atau kode saham BRPT. Pada laporan keuangan BRPT di 6 bulan tahun 2024, anak perusahaan dibagi dalam beberapa segmen, yaitu petrokimia, energi panas bumi dan pembangkit listrik, pengusahaan hutan dan industri pengolahan kayu, hutan tanaman industri, lem, properti, perkebunan, dan lain-lain. Selain Barito Pacific dengan kode saham BRPT yang listing di Bursa Efek Indonesia, ada beberapa anak perusahaan dari Pak PP ini yang listing. Di antaranya adalah Chandra Asih Pacific Tbk atau kode saham TPIA. Di TPIA, beliau mempunyai kepemilikan atas namanya sendiri itu 5,06%. Lalu atas nama Barito Pacific senilai 34,6%. TPIA sendiri merupakan perusahaan petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia, serta satu-satunya yang mengoperasikan naphtha cracker. TPIA sendiri listing pada 26 Mei 2008 di harga awal 2.200 per lembarnya. TPIA ini bisa dikatakan sama dengan BRPT ya, punya histori stock split. Namun TPIA lebih bagus ya karena mereka rajin bagi dividen. Selanjutnya ada Barito Renewable Energy Tbk atau kode saham BREN. Mereka listing pada 9 September 2023 di harga awal 780 per lembarnya. Kalau kita lihat kondisi sekarang, harga dari BREN sudah melambung tinggi di harga 7.000 per lembar sahamnya. Pak PP sendiri punya kepemilikan lewat Barito Pacific dengan kepemilikan 64,66%. Next ada Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau kode saham Cuan. Perusahaan ini bisa dikatakan anak baru di Bursa Efek Indonesia karena baru listing pada 8 Maret 2023. dengan harga awal 220 per lembarnya. Sama dengan brand, cuan ini sudah melambung tinggi ya. Saat kita take video ini, harga cuan sudah berada di 8.000 per lembarnya. Pak PP sendiri punya kepemilikan langsung di cuan dengan 85,076%. Yang terakhir, perusahaannya ada Petrosi Tbk dengan kode saham PTRO. Aslinya Pak PP sendiri punya kepemilikan di Petrosi ini baru-baru ini lewat PT Kreasi Jasa Persada yang mana membeli
saham dari PT Caraka Reksa Optima sebesar 34%. Dan yang terbaru, PT Kreasi Jasa Persada menambah kepemilikan saham sebesar 75.836.700 lembar saham yang membuat sekarang total kepemilikan mereka di PT RO sebesar 41,52%. PT Kreasi Jasa Persada sendiri merupakan anak perusahaan dari Petrindo Jaya Kreasi atau kode saham Cuan. Itu tadi beberapa perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh Pak PP yang listing di Bursa Efek Indonesia. Bahkan saat ini ya, Pak PP, Pak Prayogo Pangestu masuk ke urutan 26 dunia versi Forbes Real Time Billionaire, orang terkaya di dunia. Pak PP ini dari keluarga yang kurang mampu menjadi salah satu orang terkaya di dunia, bahkan masuk ke orang terkaya di Indonesia saat ini. Pak PP bisa dikatakan contoh real dari from nothing to something. Adakah kalian yang punya kepemilikan di saham-saham dari Pak PP itu sendiri? Enaknya selanjutnya kita ulas siapa lagi? Pak Sandiaga Uno atau gurita bisnis dari Jarum Group atau yang lainnya? Boleh tulis di kolom komentar. Bye.